Makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, jangan Tahu menonjol, suka pamer, Jonas. Kenapa? Itu disorot, Jonas. disorot, Dan itu bisa jadi sasaran tembak tembak. itu, Jonas. Shalom sahabat KP yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun politik. Berdasarkan data survei yang terbaru, 3 garis besar masih dipegang oleh Bapak Prabowo. Lalu yang kedua Bapak Ganjar Pranowo. Lalu yang ketiga adalah Bapak Anies Baswedan. Lalu diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain, misalnya seperti Bapak Ridwan Kamil, ada Bapak Agus Harimurti, lalu ada juga Bapak Sandiaga Uno, dan ternyata Bapak Basuki Cahayapurnama juga masuk, termasuk Ibu Puan Maharani. Dan dalam tahun politik akan bergerak yang namanya geopolitik dan geostrategis, dan ada juga istilah sasaran tembak. Tetapi sasaran tembak di sini jangan disalahpahami dulu ya. Kita akan dengar penjelasan hambanya Evangelis Datoni yang punya pengalaman banyak terkait dengan hal tersebut. Ini dia. Sekarang ini kan namanya tahun arah mau ke politik tahun depan kan. Ya, Jadi kan saat ini kan ibaratnya ini geopolitik dan geostrategis, Jonas. Geopolitik itu kan seperti gunung penuh dengan namanya itu banyak sekali pohon dan macam-macam. Benar, Jonas? betul. Nah, tiba-tiba dari erupsi, dari ledakan, das meletus. Ya, Nah, begitu meletus, jadilah kawah dan berbeda lagi bentuk. Betul nggak, Thomas, Jonas? ya, betul Pak. Nah, pada itu perubahan bentuk itulah yang disebut namanya geostrategis. Strategis. Oh, Nah, politik itu adalah dinamis. Dan politik itu selalu berubah, Jonas. Sikap kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, itu harus posisi netral, Jonas. iya Pak. Tidak boleh ikut dalam Politik, politik maupun masuk di dalam strategis. ranah strategis gitu. Strategis politik namanya. Iya Pak. Nah, karena kalau strategis politik itu berarti sudah ada namanya itu kan unsur pencitraan, Betul. unsur pengkerucutan, Ya, unsur penggalangan, namanya itu penggal, pengamanan penggalangan gitu. Pesan saya ya untuk tahun depan ini betul-betul kita berdoa karena terjadi perubahan namanya masuk ke geostrategis gitu loh. Nah, lihat anginnya, lihat situasinya. Nah, jadi saran saya sih, makanya kita nih kalau jadi namanya itu hamba Tuhan, Jonas ya, iya Pak. lebih baik jangan suka menonjol. Iya, Pengalaman di dalam tugas saya dulu ya, Jonas ya. iya Pak. Kalau di dalam pencitraan misalnya ya, eh, pilihan gubernur, pilihan presiden, pilihan bupati ya, Jonas ya. Iya, Pilihan ya, capres, ya, cawapres itu Jonas ya. Ada kan namanya lembaga survei, Jonas. betul. Nah, setelah itu ada yang namanya itu teknik pencitraan, Jonas. Iya Pak. Nah, biasanya 2 tahun sebelum Capres. Pilpres sudah start dulu di survei-survei, Jonas. Hmm. Untuk menjadi nomor 1 di dalam survei itu. Namanya elektibilitas. Jadi ingat di dalam pilihan itu ada namanya kredibilitas, elektabilitas, dan eksitas. Nah, kalau sudah 2 tahun, langsung di fokus nomor 1 gini, Jonas ya. Iya Pak. Nah, itu jadi sasaran tembak, Jonas. Hmm.
Kenapa? Itu sasaran tembak. Artinya apa? Segera dikorek-korek cari kesalahannya. Nah, kita ini kan manusia mesti ada kelemahan dan kesalahan, Jonas. Betul. Nah, nanti dibesar-besarkan dari blowing gitu loh. Ya. Makanya di dalam teknik namanya itu geostrategis. Jadi pertama geopolitik, kedua apa itu, Mas? Geostrategis. Geostrategis. Itu tidak menggunakan yang namanya itu teknik terlalu terburu-buru untuk nomor satu. Karena itu masih lama, masih panjang gitu, Jonas. Biasanya itu nanti, Jonas ya, yang 2 tahun nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya, Jonas ya. Nah, ini jadi sasaran tembak, Jonas. Tembak sana, tembak sini gitu, Jonas. Wah, makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, jangan suka pamer, Jonas. Namanya pamer hidup kekayaannya, hidup mewah, hidup macam-macam. Kenapa? Itu disorot, Jonas. Disorot. Dan itu bisa jadi sasaran tembak. Gitu, Jonas. Iya, Pak. Nah, lebih baik itu kita ini hidup sederhana. Iya. Gaya hidup tidak bermewah. Nah, gitu, Jonas. Nah, kadang-kadang yang sederhana pun aja masih jadi sasaran tembak, Pak ya. Iya, apalagi yang suka yang ini gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya eksposan gitu, Jonas. Iya. Kalau saya sih punya pengalaman seperti itu. Namanya penggal. Iya. Pengamanan dan apa, Jonas? Penggalangan. Penggalangan gitu, Jonas. Jadi makanya selalu yang menang itu saya perhatiin capres, cawapres, setelah itu pilgub, pilbub gitu ya. Itu kan tiba-tiba last minute. Kira-kira 3 atau 4 bulan muncul. Nah, itu namanya geostrategis. Nah, biasanya yang kadang yang angka buncit nomor 3, nomor 2, nomor 1 tiba-tiba langsung berubah gitu, Jonas. Karena itu ada namanya geostrategis gitu, Jonas. Iya, Pak. Karena di dalam pilpres itu ada namanya kredibilitas, elektabilitas, yaitu eksitas. Eksitas. Perlu dana, perlu modal, itu, Jonas. Dan ini pasti akan membawa dampak perekonomian, Pak, terutama inflasi itu, Pak ya. Nah, saya udah beritahu kan 5 tahun inflasi ya, Jonas. Iya. Berapa tahun inflasi, Jonas? 5 tahun, Pak. Dan nanti kan bunga bank naik, Jonas. Iya. Jadi ingat, Jonas, pada waktu terjadi geostrategis, nah itu kan termasuk ekonomi, makro, mikro terpengaruh semua. Semuanya. Jonas. Semua terpengaruh, Jonas. Iya, Pak. Nah, kalau saya ngomong gini nih, bukan belajar, Jonas. Buku bukan. Tapi dari pengalaman. Kawan-kawan, misalnya kita pernah tim, pernah tugas, jadi ngerti gini nih, Jonas. Iya. Jadi kalau ingin ngetop jadi terkenal, siap jadi sasaran tembak. Sasaran tembak di sini apa? Dicari kelemahannya, di pull up, disudutkan, Pak. Ya hidup lebih baik santai-santai, tenang-tenang, gini aja, Jonas. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Apakah ada pendapat? Silahkan isi di kolom komentar ya. Kira-kira tokoh yang mana yang ada di hati sahabat? Coba isi di kolom komentar. Sebut namanya supaya saya tahu apa yang ada di hati sahabat semua. Politik itu dinamis ya. Sulit untuk ditebak pergerakannya. Ya, dan cenderung panas karena berbagai faktor. Dan kita harus menggunakan hikmat untuk memilih tokoh yang mana yang layak untuk memimpin Indonesia ini. Ya, sekali kita salah memilih, apa jadinya Indonesia? Itu dia. Dan dalam politik ini, wow, luar biasa, segala hal bisa terjadi. Misalnya money politik bisa terjadi. Lalu politik yang dikaitkan dengan agama bisa terjadi. Ada juga politik yang
menjatuhkan lawannya dengan cara menjelek-jelekkan, membuka aib supaya masyarakat tidak pilih. Nah, saya tidak akan menyebut tokoh yang layak untuk kita pilih, tapi saya ingin sampaikan 3 hal agar kita dapat memikirkannya, merenungkannya, dan menyimpannya dalam hati. Ya, 3 hal tersebut adalah tahta, harta, dan cinta. Jadi kalau memilih pemimpin untuk Indonesia, perhatikan 3 hal ini. Maksudnya seperti apa? Ya, 1, harta. Coba amati harta setiap calon pemimpin yang kita akan pilih. Bagaimana kekayaannya? Seperti apa dia mendapatkan kekayaan itu? Atau pernahkah ada catatan kelam bahwa dulu terlibat kasus korupsi, ya, atau penggelapan uang? Karena ini akan menjadi hal yang bahaya. Dia punya uang, dia punya harta, tapi hasil dari kejahatan, ini juga bahaya. Ya, kalau dikasih kekuasaan, ya, dugaan saya menambah kekayaan dengan cara yang salah itu bisa terjadi. Yang kedua, tahta. Coba perhatikan, sehebat apa dia, seambisi apa dia memperjuangkan untuk mendapatkan tahta tersebut. Biasanya kalau orang membabi buta untuk mendapatkan sebuah tahta atau jabatan, ini bisa mengarah kepada kesombongan, atau dengan istilah lain, haus kekuasaan. Dan orang yang haus kekuasaan, setahu saya, nanti ujung-ujungnya bisa menindas. Ya, seperti itu. Kita bisa belajar dari banyak tokoh, misalnya Nelson Mandela. Dia tidak mau mencalonkan diri untuk periode yang kedua menjadi presiden Afrika Selatan. Ya, dia mengatakan masih banyak yang muda yang bisa menggantikan posisi saya. Itu salah satu contoh. Ya. Lalu yang ketiga adalah cinta. Bagaimana hubungan asmaranya dengan keluarganya atau dengan pasangannya? Atau bagaimana kehidupan keluarganya? Apakah harmonis atau tidak? Logikanya simpel. Keluarganya saja tidak bisa dia jaga, dia rawat, dia ayomi, apalagi keluarga orang se-Indonesia. Itu logika praktisnya, ya. Karena lembaga yang pertama, yang utama, yang Tuhan ciptakan untuk mendidik generasi adalah keluarga. Pemimpin berikutnya harus bisa melihat keluarga-keluarga yang ada di Indonesia untuk memajukan bangsa melalui generasi muda. Dan yang terakhir, ya, kita berdoa semoga Indonesia kondusif, aman, ya, menjelang pemilihan presiden berikutnya tahun 2024. Semoga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hendak menghancurkan NKRI. Tempatmu bukan di Indonesia. Indonesia harus tetap berjalan mengarah ke hal yang lebih baik. Indonesia harus maju, jangan lagi mau diatur-atur, diperdaya, diadu domba oleh pihak manapun. Tuhan memberkati.